Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Semua honorer akan diangkat menjadi P3K 2024, tetapi maaf pernyataan Menpan ini menjadi kabar yang kurang baik kepada para tenaga honorer. Silakan protes ke pemerintah daerah. Informasi ini ditayangkan oleh website pojok1.com. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas memang telah menyatakan bahwa semua honorer pada tahun 2024 ini akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akan tetapi ada pernyataan Menpan RB yang bisa jadi berita buruk bagi para tenaga honorer se-Indonesia. Pernyataan yang merupakan kabar yang kurang bagus itu buat para tenaga honorer telah disampaikan Menpan di dalam rapat koordinasi bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Seperti diketahui bahwa pemerintah memang telah membuka kuota sebanyak 1,6 juta formasi pada seleksi P3K 2024 ini. Formasi P3K tersebut memang dikhususkan untuk para tenaga non-aparatur sipil negara yang terbagi menjadi 1,3 juta untuk instansi daerah, selebihnya sebanyak 221.000 itu khusus untuk instansi pemerintah pusat. Kuota P3K 2024 untuk formasi tenaga teknis merupakan kuota yang terbanyak yang mencapai 547.416 formasi. Jadi ini angka yang cukup banyak untuk tahun ini. Honorer tenaga teknis diberikan kesempatan dan jalan untuk bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam pernyataan resminya juga Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini itu memprioritaskan para tenaga honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hal itu sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mana memang ditargetkan jumlah tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 itu mencapai 1,6 juta orang. Akan tetapi acuan pengangkatan honorer jadi P3K bukan saja didasarkan pada database BKN saja, melainkan juga berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta verval data tenaga honorer yang dilakukan oleh BPKP. Di dalam Undang-Undang ASN 2023 memang secara tegas mengamanahkan bahwa pengangkatan honorer jadi P3K itu harus diawali dengan proses verifikasi dan validasi tenaga honorer. Nah, rekan-rekan, Menpan di dalam rapat kerja bersama dengan DPR telah mempertegas pernyataan Presiden Joko Widodo, di mana Presiden menginginkan semua permasalahan honorer itu bisa tuntas paling lambat 31 Desember 2024, sehingga setelahnya sudah tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer yang kemudian akan dihapus. Nah, Menpan RB Abdullah Azwar Anas sudah memastikan bahwa seluruh tenaga honorer itu akan diangkat menjadi P3K dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan, para honorer atau non-ASN tersebut diangkat menjadi P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu. Jadi seluruh tenaga honorer pada tahun ini paling lambat bulan Desember tahun 2024 akan diupayakan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, apakah itu P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Jika di dalam proses seleksi rekan-rekan honorer bisa mencapai peringkat pertama, ya, dan kuota serta formasinya ada, maka rekan-rekan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan jika rekan-rekan tidak berhasil mendapatkan formasi yang ada, maka besar kemungkinan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Saya kira cukup jelas rekan-rekan tentang kondisi para tenaga honorer pada tahun ini. Jadi tetap akan diangkat menjadi P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Akan tetapi seluruh honorer itu tetap wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024. Selain itu, Menpan juga memastikan bahwa seleksi P3K 2024 ini tetap akan dilakukan perankingan. Jadi rekan-rekan para tenaga honorer diketahui bahwa rekan-rekan wajib untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi jika memang ingin diangkat menjadi P3K 2024.
Jadi pada tahun ini memang dibuka dua formasi, ini formasi CPNS dan P3K. Nah, terbuka juga ruang bagi rekan-rekan honorer untuk bisa mendaftar di formasi CPNS, tentu jika memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Kemenpan RB. Bukan berarti para tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi PNS. Tetap terbuka peluang itu apabila rekan-rekan sekalian memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan bersama. Namun yang pastinya untuk formasi P3K memang 100% disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, mungkin untuk proses mekanisme seleksinya tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pada seleksi CPNS. Untuk seleksi P3K, rupanya dari pernyataan Menpan RB ini kemungkinan besar akan ada tahapan dan mekanisme yang baru kembali, seperti yang dikatakan ini bahwa Menpan sudah memastikan bahwa seleksi P3K ini 2024 tetap akan dilakukan perankingan. Perankingan itu dilakukan bukan bertujuan untuk menentukan lulus atau tidak lulus, akan tetapi untuk melakukan perankingan untuk mendapatkan kuota dan formasi yang ada. Nah, apabila di sini dijelaskan rekan-rekan bahwa namun Menpan RB menjelaskan bahwa perankingan tersebut bukan untuk menentukan apakah tenaga honorer tersebut dinyatakan lulus atau tidak, melainkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi nanti tidak berdasarkan passing grade akan tetapi berdasarkan ranking. Kenapa? Oleh karena memang semua daerah tidak memiliki kemampuan keuangan yang sama. Jadi ini kabar yang baik lagi, karena pada seleksi 2024 ini itu tidak menggunakan mekanisme penetapan kelulusan berdasarkan passing grade, akan tetapi di ranking untuk kemudian ditetapkan sesuai dengan formasi yang ada. Pemerintah daerah juga diminta agar segera mengusulkan formasi P3K 2024. Untuk pengusulan formasi sendiri itu akan diperpanjang rekan-rekan sekalian hingga dengan awal Februari ini. Ya, sebagaimana diketahui bahwa pengusulan formasi ASN 2024 ini diberikan waktu hingga dengan 31 Januari, akan tetapi masih banyak daerah yang belum mengusulkan formasi ASN, sehingga perpanjangan atau masa pengusulan kuota ASN ini itu diperpanjang hingga dengan pertengahan bulan Februari ini, sehingga rekan-rekan bisa melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah agar supaya bisa menggunakan momen ini untuk bisa mengusulkan kuota yang sebanyak-banyaknya untuk bisa mengakomodir para tenaga honorer. Dan apabila tidak ada kuota, maka dipastikan para tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi ASN. Demikian rekan-rekan, jika ada tanggapan, ayo dituliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.